Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di tengah maraknya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang terus berulang, serta lemahnya penegakan hukum yang ada, tanpa sadar, kita cenderung skeptis terhadap pemerintah. Akibatnya, banyak orang terutama generasi muda cenderung apatis bahkan enggan terlibat dalam urusan publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting, apakah umat Kristen perlu peduli terhadap dinamika politik dan pemerintahan yang ada? Dalam Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang kepedulian terhadap pemerintah sebagai insan Pentakosta. Kita sering terjebak dalam pemahaman bahwa memikul salib hanya berlaku di dalam gereja. Padahal memikul salib adalah panggilan yang berlaku di seluruh aspek kehidupan, termasuk di ruang publik dan kehidupan berbangsa. Maka pertanyaan, perlukah kita peduli dengan pemerintah? Jawaban singkatnya, ya, umat Kristen sepatutnya peduli. Bahkan, sejak awal negara Indonesia berdiri, umat Kristen telah terlibat dalam politik, termasuk dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Keterlibatan itu bisa bersifat pasif, seperti membayar pajak, menaati hukum, dan menghormati pemerintah. Atau keterlibatan aktif, seperti memilih pemimpin yang baik, memberi masukan yang sehat, dan menyuarakan kebenaran dengan hikmat. Dalam Kejadian 41, kisah Yusuf yang diangkat menjadi penguasa di Mesir mengajarkan kita 4 prinsip akan pentingnya keterlibatan orang percaya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kontribusi orang percaya dapat membuat perubahan yang positif. Yang kedua, karakter saleh tetap berdampak meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan membawa perbedaan. Yang keempat,
Tuhan yang memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Yusuf telah membuktikan bahwa iman sejati tidak mengisolasi diri dari sistem yang mungkin belum sempurna, melainkan ia memperlengkapi diri dan melakukan bagiannya untuk menjadi solusi bagi bangsa. Karena itu, peran orang percaya tidak berhenti di dalam gereja, tetapi juga perlu hadir di tengah masyarakat untuk membawa terang bagi sistem yang ada. Lalu, apa bentuk kepedulian kita terhadap pemerintah? Tindakan pertama, mendoakan dengan iman. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintah adalah tindakan nyata bagi kesejahteraan negara. Mari mulai aktif mendoakan presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pemerintah daerah, hingga pelosok, agar mereka diberikan hikmat, takut akan Tuhan, dan kejujuran dalam memimpin. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Integritas adalah wujud nyata dari iman orang percaya di tengah dunia. Jabatan, pekerjaan, dan otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada kita bukanlah sarana memperkaya diri, melainkan sebagai ladang pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu, kita dipanggil menjadi terang dan garam, yaitu dengan menolak kompromi dan praktek kecurangan, baik dalam birokrasi, bisnis, kampus, maupun masyarakat. Yang ketiga, berdampak untuk sesama. Memilih untuk tidak menjadi warga negara yang apatis, tetapi aktif berkontribusi dalam aksi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Aktif bermitra dengan pemerintah lokal dalam program kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana, peningkatan mutu pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, bijak dalam menyuarakan kebenaran. Sebagai warga negara yang peduli, betul, kita perlu berpikir kritis dan solutif terhadap kebijakan publik yang ada. Tetapi sampaikanlah aspirasi dengan cara yang sopan, berbasis data, dan bermartabat demi menjaga esensi dari kebenaran itu sendiri. Mari kita gunakan ruang digital secara bijak untuk menyuarakan kebenaran dan bukan untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Media sosial harusnya menjadi sarana perubahan positif, bukan sebagai wadah perpecahan. Seorang politikus Kristen dan pahlawan nasional Indonesia, Dr. Johannes Leimena, pernah menyatakan, orang Kristen harus menjadi teladan dalam cinta dan kesetiaan pada tanah air, sebagai cerminan dari kecintaan, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, kepedulian terhadap pemerintah bukanlah isu politik praktis, melainkan bagian dari ketaatan mengikut Yesus. Mulai saat ini, mari menjalankan peran kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi Indonesia melalui pemerintahan yang ada. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bawa pujian penyembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita senangkan Raja di atas segala raja. Kami bawa korban syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Biar hadirat-Mu, kekudusan-Mu melingkupi kami. Basuh anak-anak-Mu di tempat ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Amin.
kita sama-sama angkat suara kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan.
segala kehormatan, kejayaan, kebesaran hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di GBHOB seperti di surga. Di dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Allah kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua baik-baik saja di dalam Tuhan, amin. Boleh salam kanan kiri, engkau hari ini diberkati Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang kuat akan menyertai engkau sepanjang hidupmu. Haleluya. Haleluya. Mari bawa pujianmu yang terbaik buat Yesus. Sekalipun kita mengalami lembah kekelaman, tapi kita percaya ganda dan tongkat Tuhan menyertai kita, amin. Seperti pujian ini kita katakan sama-sama, yuk. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah
Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Saya minta jemaat Tuhan lebih sungguh katakan sekali lagi. Selama ku hidup, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa, yes, menjauhkanku dari kasih-Mu. Pegang erat tangan kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Katakan, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sungguh kami sadar ya Tuhan, tidak satupun hal yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Sebab itu kami pada pagi siang hari ini di tempat ini, karena kami sadar hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, bahkan kami hadir di tempat ini untuk menyembah kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang benar. Kami mau serahkan sepanjang hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu ada rencana-Mu yang indah di dalam setiap hidup kami. Meskipun sekalipun pada hari-hari ini kami gak bisa melihat sesuatu yang baik, tetapi iman kami mau berkata, Engkau Allah yang baik. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan dalam hidup kami. Karena itu ajar kami menjadi bijaksana, agar kami dapat menghitung hari-hari kami, sehingga apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan di hari ke depan, sungguh semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ya Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sungguh biar Roh-Mu yang menguasai bibir hamba-Mu ini, agar apa yang keluar semua hanya isi hati-Mu. Kami mau buka hati kami mau lembutkan, agar firman yang ditaburkan tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih. Shalom Bapak Ibu. Kita mengucap syukur. Nah, saya dapat tema adalah kuasa di dalam kesaksian.
Jadi nggak semua kesaksian punya kuasa kalau gitu ya. Karena temanya kuasa dalam kesaksian. Tentu kita semua mau kesaksian kita menjadi kuasa. Tapi jangan-jangan kita juga berpikir, kalau kesaksian janganlah, kayaknya bukan bagian saya. Nah, untuk pembukaannya sebelum saya membahas ke dalam isi supaya kita punya kesaksian dalam kuasa, saya ajak kita juga memahami bahwa kita semua mau gak mau, suka gak suka itu harus menjadi saksi. Firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, firman-Nya berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu, seringkali kalau dalam Alkitab kita baca, kita ini kadang-kadang disebut sebagai anak Allah, anak-anaknya Tuhan. Tapi seringkali kita juga seringkali kita adalah hamba-hamba. Tapi pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang saksi. Yang benar yang mana sih, kita nih anak, hamba atau saksi? Karena firman-Nya bilang, kamu akan menjadi saksiku. Jadi gini, kalau anak itu adalah sebuah status, gak bisa diganggu gugat. Ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, makanya kita panggil dia Bapa. Dan Bapa di surga memanggil kita adalah anak-anak Tuhan. Konsekuensinya apa? Apa yang Bapa miliki, itulah yang kita miliki. Makanya kita gak menjadi khawatir, gak jadi takut. Kalau perumpamaannya, anak bungsu dan anak sulung kan, anak sulung bilang, selama engkau di rumahku, apa yang aku punya itu milikmu. Jadi itu gambaran dari seorang anak. Kalau Alkitab berbicara tentang hamba, artinya ada sebuah sikap hati. Nggak peduli kita sebagai anak Tuhan, tapi kita harus punya sikap hati seorang hamba. Berbicara tentang hamba, berbicara tentang sikap hati. Nah, kalau kesaksian menjadi saksi itu apa sih? Menjadi saksi itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kemarin kan ada itu ya, sedikit viral gitu ya, tentang beberapa bangunan mulai bangun pagar tuh. Nah, buat anak Gen Z, ya sebagian milenial, Gen Alpha, mereka bingung, kenapa sih orang bangun pagar aja kok pada ribut ya gitu. Kok heboh gitu. Mereka baca berita kok ada yang bangun pagar kok heboh. Karena mereka gak mengalami. Mereka gak menyaksikan. Bagi yang menyaksikan, bagi yang mengalami, ada satu nilai sendiri tuh. Ada satu bayang-bayang. Artinya apa sih arti dari saksi itu? Menjadi saksi adalah bagian dari sebuah kebenaran. Maksudnya apa? Menjadi saksi adalah bagian dari sebuah kebenaran. Saya anak tengah, punya koko, punya dede. Kalau namanya tiga-tiganya cowok. Namanya kalau tiga-tiga cowok gitu ya, ditinggal dulu waktu kecil. Mama papa pergi, namanya cowok main tiba-tiba berantem tuh. Wah, habis main berantem tiba-tiba ada barang yang pecah tuh, gampring gitu. Nah pulang itu yang mecahin misalkan dede nih, adik yang terkecil. Pas pulang yang diomelin misalkan anak terbesar, anak sulung. Nah saya naik tengah yang nyaksiin mereka misalkan main-main yang mecahin anak terkecil gitu. Misalkan dimarahin sama papa, mama, itu adalah koko saya, kakak saya yang terbesar. Kalau saya menyaksikan di depan mata saya siapa yang mecahin, siapa yang jatuhin, saya tahu. Terus di depan saya juga ada seseorang yang lagi dimarahin, tapi bukan pelakunya. Kira-kira apakah saya menjadi orang yang jahat? Menurut Bapak Ibu. Seringkali kita menjadi saksi itu bukan pilihan mau dan gak mau. Tapi kita menjadi bagian di dalam kebenaran itu sendiri. Saksi sebagai apa? Pertanyaan gitu. Kita menjadi saksi apa? Jelas Tuhan bilang, engkau menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita menjadi saksinya Tuhan. Kenapa kita harus jadi saksinya Tuhan? Banyak orang di luar sana sampai hari ini yang berkata, Tuhan Yesus disalib ya karena kesalahannya sendiri. Bahkan ada yang mencemooh. Kalau engkau Tuhan, engkau pasti bisa turun. Sampai hari ini banyak orang yang gak menyaksikan kebaikan Tuhan di atas kayu salib. Kalau hari ini kita sebagai orang percaya, kita terima Tuhan, artinya ada satu pengalaman di mana kita merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita hari ini memuji dan menyembah Tuhan, dari pagi nanti sampai siang hari, di tempat ini ada memuji menyembah Tuhan, artinya ada satu pengalaman dari pribadi lepas pribadi, yang merasakan
Ada kuasa di balik kayu salib Tuhan Yesus. Nah, saksi, menjadi saksi Tuhan artinya kita bisa berbicara dengan sungguh-sungguh. Pengalaman kita akan kebaikan Tuhan. Pengalaman kita akan kuasa dari karya salib itu sendiri. Nah, makanya supaya kesaksian kita punya kuasa, firman-Nya bilang begini, ayat ke-8 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini kemarin di ibadah 10 pencurahan, saya ada sedikit singgung. Kalau kita dengar kalau Roh Kudus turun, engkau akan menerima kuasa. Nah, seringkali kita berpikir kalau kita terima Roh Kudus, kita punya kuasa supranatural. Kita bisa melakukan mujizat-mujizat hebat. Kita bisa nyembuhin orang lain, sehingga orang lain percaya kepada Tuhan. Nggak salah, tapi itu baru separuh kebenaran. Kenapa? Karena seringkali kita lupa kuasa Roh Kudus turun. Roh Kudus turun supaya kita bisa punya kuasa untuk menguasai diri kita sendiri. Syarat menjadi saksi adalah sebelum kita menguasai orang lain, kita harus bisa mampu menguasai diri kita sendiri. Akan menjadi sia-sia kalau Roh Kudus itu turun, kita bisa menguasai orang lain, tapi kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri. Makanya poin yang pertama, ada 3 ciri. Orang yang bersaksi, setuju dulu ya, kita ini semua menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadi mau gak mau kita adalah saksinya Tuhan. Nah, hari ini saya akan membahas 3 ciri orang yang memiliki kesaksian dengan Roh Kudus. Poin yang pertama, orang yang bersaksi dengan Roh Kudus ialah orang yang bersaksi disertai dengan hidup benar. Jadi kesaksian seseorang yang dipenuhi Roh Kudus ialah disertai dengan hidup benar. Bapak Ibu pernah punya tetangga yang suka masak? Itu setiap masak itu saya bisa tebak itu aromanya, wah lagi masak sayur asem hari ini. Lagi masak ikan asin. Tapi saya cuma tebak-tebak dari aromanya tuh. Aroma yang dia masak. Karena saya gak pernah dibagi, saya gak pernah nyicipin. Jadi cuma nebak-nebak aja dari aromanya. Kalau hari ini kita menjadi saksi Kristus, kita berkata Tuhan itu baik. Tuhan itu yang mencukupkan, Tuhan itu menyediakan sama orang-orang yang gak pernah merasakan kasih Tuhan. Dan kita gak membagikan dengan kehidupan yang benar. Gimana caranya mereka bisa tahu apa sih kasih itu sesungguhnya? Apa sih rasanya sukacita di tengah penderitaan? Mereka gak pernah tahu. Ngelihat kita setiap hari marah-marah, setiap hari berantem. Jadi apa yang kita katakan itu hanya sebatas pengetahuan. Makanya kesaksian kita tidak membuat orang percaya, tetapi membuat orang sekedar tahu di dalam hidupnya tentang Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, kesaksiannya enggak sekedar membuat orang menjadi tahu, tetapi membuat orang menjadi percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena kita enggak sekedar ngomong, tetapi kita menjalankan apa yang kita perkatakan. Enggak mudah menjalankan apa yang kita katakan. Makanya kita perlu Roh Kudus. Makanya kita butuh Roh Kudus. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa apa? Supaya kita bisa menguasai amarah kita kalau kita lagi marah. Kita bisa menguasai rasa kecewa kita ketika kita lagi direndahkan. Kita bisa menerima kuasa untuk menaklukkan ketakutan di tengah badai. Ketika kita punya kuasa itu, orang mulai melihat apa yang kita katakan. Bahkan orang mulai merasakan apa yang kita katakan. Hari ini kitalah saksi-saksi Tuhan. Tapi kita perlu Roh Kudus supaya kita punya kuasa menjalankan setiap apa yang kita katakan tentang kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, Roma 2 ayat 21 sampai 22. Roma 2 ayat 21 sampai 22. Perkataan Rasul Paulus buat orang-orang Yahudi pada saat itu. Firman-Nya berkata, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Ayat ke-22, engkau yang berkata, jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Kenapa seringkali kita nasihatin anak kita gak berubah-berubah?
Kenapa seringkali kita minta pasangan kita berubah tapi nggak berubah-berubah? Coba kita renungkan firman ini. Jadi bagaimana engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Saya sebagai orang tua diingatkan, sebelum mengajar anak, ajar diri sendiri dulu. Sebelum kita bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan, kita koreksi diri kita sendiri dulu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, kesaksiannya sebelum dia mengatakan, dia koreksi dirinya sendiri dulu. Supaya apa yang dikatakan, supaya apa yang diajarkan, sudah sesuai dengan apa yang diperbuat. Gak mudah sekali lagi, karena itu kita perlu Roh Kudus untuk menguasai diri kita sendiri. Kita bisa kuasai, kita kontrol emosi kita, amarah kita, perkataan kita, bahkan perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai kesaksian kita justru jadi batu sandungan buat anak kita, buat pasangan kita, buat tetangga, bahkan buat banyak orang. Kita kesaksian betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi betapa dahsyatnya juga kita nyakitin pasangan kita dengan kata-kata kita. Kita nyaksin betapa Tuhan menolong kita dengan luar biasa, tetapi di satu sisi juga kita dengan dahsyatnya menindas orang lain. Jangan sampai di satu sisi kita berkata Tuhan yang kita hebat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup. Tapi seringkali orang melihat kita takut dan khawatir, seakan-akan di dalam hidup ini kita berjalan sendiri, gak punya pengharapan. Jadilah saksi-saksi Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu yang memberikan kesaksian, tetapi juga ia menghidupi kebenaran di dalamnya. Bapak Ibu, ada banyak kata-kata indah untuk diucapkan, tapi seringkali kata-kata indah itu akan mudah dilupakan banyak orang. Kesaksian yang hidup, kesaksian yang berkuasa, kesaksian bisa dikatakan, tetapi kesaksian juga yang bisa dirasakan. Ibarat makanan, dia dimasak tapi juga bisa disajikan, gak cuma dicium aromanya. Poin yang kedua Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sebagai seorang saksi? Orang yang dipenuhi Roh Kudus maka kesaksiannya itu akan murni, gak ada embel-embel, gak ada motivasi apapun. Kenapa? Karena saksi kalau Bapak Ibu perhatikan di pengadilan itu gak ada untungnya buat diri dia sendiri. Namanya saksi dipanggil itu gak ada untungnya buat dia. Justru saksi itu bermanfaatnya buat orang lain. Kalau ada pelaku, ada korban, pilihannya kesaksian seseorang itu antara memberatkan atau meringankan dia. Buat diri dia sendiri yang memberi kesaksian itu gak ada manfaatnya. Dia cuma diminta sama hakim, jaksa ataupun siapapun pengetahuan yang ia tahu dan dia alami. Nah, apa yang dia katakan itu dampaknya bisa memberatkan atau meringankan seseorang. Hari ini seringkali kita bersaksi, tapi kalau ada motivasi di dalamnya, maka kebenarannya patut dipertanyakan. Kalau kita mau bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan kepada siapapun, tapi tanpa Roh Kudus, maka patut dipertanyakan kemurniannya. Karena ada motivasi, kira-kira ini untung gak buat saya ya, kalau saya ngomong Tuhan baik atau Tuhan lagi proses saya. Kita ukurnya seberapa untung dan manfaatnya buat kita. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan berkata murni. Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37 firman berkata begini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, ini yang menjadi kesusahan setiap kita nih. Seringkali kalau ya, kita katakan tidak. Kalau tidak, kita katakan ya. Paling gampang orang tanya pasangan, kamu mau makan nggak? Enggak. Pas nggak dibeliin makanan, mulai ngambek. Nah, itu udah susah tuh Bapak Ibu. Seringkali firman Tuhan bilang begini, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ini konteksnya apa sih? Konteksnya zaman itu orang-orang sampai harus sumpah dulu, sumpah demi nama Tuhan. Apa yang aku katakan benar, Tuhan bilang gak usah pakai sumpah, sumpahlah. Kalau kamu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang lebih daripada itu asalnya dari iblis. Nah, kita ngomong tuh suka banyak bumbu. Dari A sampai Z itu bisa berubah semua.
Apalagi kalau udah dari mulut 1, mulut 2, mulut 3. Kebenaran itu mulai berubah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan berkata ya di atas segala ya. Dan tidak, meskipun sekalipun ada konsekuensi yang gak enak bagi dia, dia tetap berkata tidak. Susah tanpa Roh Kudus. Kita pertimbangin dulu. Waduh, ntar kalau kenapa-napa kalau saya bilang iya gimana nih? Kalau saya bilang enggak, ntar wah jadi rugi bisnis gimana nih? Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan. Enggak mudah untuk berkata ya dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Orang harus punya hati yang murni untuk bisa menjadi saksi yang dipakai Tuhan. Kesaksian itu menyampaikan kebenaran, tidak boleh menyamarkan kebenaran. Manfaatnya apa sih kalau kita berbicara sesuai kebenaran? Sekalipun gak enak didengar telinga, tapi itu kan demi kebaikan seseorang. Seringkali kita ngomong buat sahabat kita, buat keluarga kita, buat anak kita. Sekalipun gak enak, kadang-kadang ya udahlah gak usah cari masalah, yang penting gak ribut. Tapi ujungnya gak mendatangkan kebaikan. Kita sebagai orang tua kadang-kadang ya udahlah, yang penting biar anak happy. Yang penting buat pasangan happy. Tapi kebenaran gak pernah disampaikan. Kita gak menjadi saksi yang benar di mata Tuhan. Tuhan bilang yang ya katakan ya, yang tidak katakan tidak. Saya percaya kalau kita menjadi orang yang berintegritas, apa yang harusnya kita bilang ya, kita katakan ya, dan tidak, kita katakan tidak. Maka segala keputusan kita adalah keputusannya Tuhan, bukan keputusan kita. Belajar menjadi saksi Tuhan yang berkata dengan hati yang murni. Bukan untuk unsur, kadang-kadang kita sebagai, bukan kita dah, saya lah. Saya sebagai orang tua tuh kadang-kadang menjadi orang tua yang egois gitu. Kenapa? Karena kalau kadang-kadang ngeliat anak gitu, kita nasehatin itu sesuai apa yang saya inginkan. Saya kasih nasihat yang baik-baik, tujuannya bukan untuk kebaikan dia, tetapi untuk kebaikan ya saya punya cita-cita yang dulu mungkin nggak saya dapat gitu. Saya mau anak-anak saya tuh dapat. Nah seringkali ucapan kita, kata-kata kita, boleh kita cek. Apakah semuanya berasal dari hati yang murni? Gak ada unsur kepentingan kita, tetapi buat kebaikan seseorang. Kalau dalam rumah tangga, suami istri kita cek. Kalau kita lagi saling nasehatin itu, buat demi kebaikan keluarga kita, atau demi kepentingan diri kita sendiri, supaya tercapai dalam hidup ini. Kita perlu Roh Kudus untuk filter hati kita, supaya kita mengucapkan sesuatu dengan hati yang murni. Gak ada embel apapun. Poin yang ketiga Bapak Ibu, poin yang terakhir. Kenapa kita perlu Roh Kudus menjadi seorang saksi di dalam Tuhan? Kita perlu Roh Kudus supaya kesaksian kita itu lahir dari sebuah kesetiaan. Kalau Bapak Ibu ingat ya, ada 10 pengintai, ada Yosua dan Kaleb namanya. Dia masuk ke tanah Kanaan disuruh ngintai dengan 8 orang lainnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang 8 orang berkata negeri itu gak layak untuk dimasuki. Ada banyak musuh yang gak bisa ditaklukkan. Tapi Yosua dan Kaleb berbeda. Yosua Kaleb bilang negeri ini berlimpah susu dan madunya. Bayangin tempat yang sama, waktu yang sama di mana mereka berdiri. Tetapi kesaksiannya beda. Hasilnya beda. Kenapa bisa terjadi begitu? Yang 8 berkata itu adalah tanah yang buruk, sedangkan 2 berkata itu tanah yang baik yang Tuhan janjikan. Sehingga Yosua dan Kaleb dia layak dipilih Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Karena jangan pernah lupa Bapak Ibu, Yosua dan Kaleb adalah pribadi yang setia di padang gurun. Kita lupa ketika dia masuk tanah Kanaan, dia adalah pribadi yang setia juga. Melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah padang gurun. Seringkali kita melihat segala sesuatu. Tadi saya teringat di ibadah 1, seringkali kalau kehidupan kita digambarkan sebagai sebuah buku, mungkin cerita kita masih di halaman 1, halaman 2, halaman 3, masih banyak cerita yang
Tuhan belum selesaikan dalam kehidupan kita. Menjadi saksiku kan artinya kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Menjadi saksi Tuhan kan artinya menyaksikan kuasa Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita. Tapi seringkali di lembar 3 kisahnya lagi di padang gurun tuh. Kisahnya gak enak. Ekonomi kita lagi merosot, hubungan kita lagi gak baik-baik aja, kesehatan kita juga lagi gak baik. Terus yang menjadi saksi Tuhan itu baik di mana? Yang menjadi saksi, menyaksikan bahwa Tuhan itu ajaib di mana? Bagaimana kita bisa menyaksikan bahwa kuasa Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita? Sementara yang di depan mata sesuatu yang buruk. Makanya orang yang kesaksiannya disertai Roh Kudus, dia adalah orang yang setia berjalan dengan janji Tuhan. Yosua dan Kaleb, dia setia sama janji Tuhan. Makanya dia bisa memandang sesuatu dengan benar. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, dia ingat tanah itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi yang dia lihat itu bukan masalahnya, bukan problemnya, bukan musuh-musuhnya, tapi yang dia lihat adalah janji Tuhan. Kalau hari ini kita bisa berkata, gimana mau nyaksiin sebagai seorang saksi, hidup aku aja gak baik-baik aja. Tapi kalau yang kita pandang adalah janji Tuhan, apapun keadaan kita, di tengah pergumulan, kita tetap bisa menjadi saksi yang berkata, Tuhan itu baik dari dulu sampai selama-lamanya. Karena yang kita lihat bukan pergumulannya. Yosua gak lihat musuhnya. Yosua gak lihat dan Kaleb gak lihat pergumulannya. Tapi yang dia lihat adalah janji-janji Tuhan yang telah digenapi di padang gurun. Masa kalau dulu Tuhan pelihara masuk tanah Kanaan, Tuhan gak sertai bangsa Israel? Hari ini pun kalau keadaan kita gak baik, artinya kita gak bisa menjadi saksi. Enggak begitu Bapak Ibu. Tuhan sudah melakukan banyak kebaikan dalam hidup ini, dalam kehidupan kita. Sekalipun hari ini kita gak baik, kalau kita punya iman, maka kita akan bisa berkata, Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan aku dari dulu sampai selama-lamanya. Artinya saksi, menjadi seorang saksi itu gak ditentukan dengan keadaan dan kondisi kita hari ini. Tapi tergantung bagaimana kita mau setia dan iman kita kepada Tuhan. Ibrani 3 ayat ke-14. Firman-Nya bilang begini. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi katanya bilang begini, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman. Kita perlu Roh Kudus supaya kita bisa sampai ke halaman terakhir. Nanti kalau buku itu selesai, baru menjadi sebuah cerita yang indah. Kehidupan kita menjadi kesaksian yang indah. Mungkin buat anak kita, buat cucu kita, buat tetangga kita, dan buat banyak orang. Hari ini mungkin masih di halaman pertama kah, 2 kah, atau tengah. Tuhan cuma bilang ceritanya belum selesai. Nanti bukunya selesai, kisahnya akan menjadi indah. Belajar setia, belajar taat kepada Tuhan. Sekalipun kita gak ngerti, nanti halaman terakhir kita baru ngerti bahwa Tuhan buat cerita hidup kita begitu indah. Saya tutup dengan kesaksian, mungkin pemusik. Tadi pagi saat bawain khotbah saya keinget sama istri gitu. Mungkin sama Kosem juga pernah naik ke satu gunung yang tinggi tuh. Naik gunung tinggi tuh naik gondola. Nah saya tuh takut ketinggian Bapak Ibu. Jadi pas naik ke gunung tinggi itu gondolanya mulai goyang. Ada bunyi sedikit lah kresek-kresek gitu ya. Karena rodanya begitu. Wah itu saya makin panik. Anginnya makin kencang, makin tinggi. Nggak nyampe-nyampe, saya pucat, saya panik gitu. Nyampe di atas, istri enjoy gitu, nikmatin di sana gitu. Sekarang kalau saya suruh ingat-ingat lagi, saya nggak begitu yakin di atas seperti apa. Kenapa? Karena saya mikirin gimana pulangnya gitu. Karena harus lewatin itu lagi. Jadi pas di atas itu selalu kebayang-bayang nanti pulang tuh ada suara kresek-kresek. Ntar ada suara angin, ntar goyang-goyang. Jadi selama di atas, saya nggak bisa nikmatin gunung yang indah itu. Mungkin hari ini Bapak Ibu bilang begini, apa yang mau saya saksikan? Hidup saya biasa-biasa aja. Apa yang saya mau saksikan? Hidupku gak baik-baik aja.
Jangan-jangan bukan Tuhan gak berbuat baik dalam kehidupan kita. Mungkin sama seperti saya. Hidup ini lagi dikuasai dengan kekhawatiran. Hidup ini lagi dikuasai sama ketakutan akan hari esok. Tuhan mungkin udah buat banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Gunung itu indah, karya Tuhan yang indah. Saya gak bisa nikmatin. Saya mikirin terus gimana nanti pulang. Hari ini saya cuma mau bilang, kita balik Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Firman-Nya bilang begini, begitu indah. Ini perkataan dari Tuhan Yesus buat kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Engkau akan menjadi saksiku. Artinya Tuhan yang pilih sendiri pribadi kita untuk menjadi saksinya. Dan saya mau bilang, Tuhan gak pernah salah pilih orang. Petrus sekali waktu boleh jatuh, tapi Tuhan gak pernah nyesel pilih Petrus. Hari ini kalau Tuhan gak pernah merasa salah pilih kita, kenapa kita merasa gak layak menjadi saksi Tuhan? Kita berkata hidupku gak baik-baik aja. Pastikan, jangan-jangan hati kita penuh banyak kekhawatiran. Ada banyak mujizat, ada banyak kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan dalam kehidupan kita. Tapi jangan-jangan hati kita penuh ketakutan. Kita gak bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan kita pada akhirnya berkata, aku gak layak jadi saksi Tuhan. Aku gak pantas jadi saksi Tuhan. Bukan urusan akulah Tuhan. Hari ini saya mau bilang, Tuhan gak pernah salah pilih orang. Kitalah saksi-saksi Tuhan. Yang setuju dengan saya, sama-sama katakan amin. Amin. Saya undang pemusik, kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Sebab itu penuhi kami dengan Roh-Mu, Dunia tak bisa agar sekali kami berkata di tengah pergumulan kami, bahwa Engkaulah Allah yang baik, Allah yang setia di dalam segala kehidupan kami. Sekalipun pada hari ini air mata kami terjatuh, selama penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-saksi di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, bahkan tengah pelayanan kami Tuhan. tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh Bapa, kami sadar kami punya banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tapi pada hari ini kami tahu bahwa Engkau sendiri yang telah memilih kami sebagai saksi-Mu ya Bapa. Pakai kami Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami, kekurangan kami. Pakai kami Tuhan. Tapi penuhi kami juga dengan Roh-Mu ya Bapa, agar kami mampu berjalan di tengah badai itu ya Bapa. Bahkan kami mampu berjalan di tengah kekurangan kami, sehingga akan ada banyak orang yang melihat bukan kami yang besar, tetapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, yang ajaib, yang mampu melakukan segala perkara di dalam segala kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya, seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Bahkan kami mau belajar ya Tuhan,
menjadi saksi yang memiliki hati yang murni. Kami mau belajar menjadi saksi yang berjalan dengan kebenaran, sehingga setiap apa yang kami katakan tidak menjadi batu sandungan buat banyak orang. Terlebih ya Bapa, kami mau menjadi saksi yang siap Engkau utus kemanapun Engkau utus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sederhana. Tutup bungkus sekali dengan roh-Mu, materaikan firman ini, agar firman ini bukan sekedar menjadi pengetahuan, tetapi boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi yang setuju Tuhan baik, sama-sama katakan amin. Terima kasih. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang berkati, biar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada, atau scan QR Code yang ada di layar maupun di bangku saudara. Bagi saudara yang ingin memberikan secara tunai, saudara dapat mengangkat tangan atau melambaikan tangan agar Asyar dapat membantu saudara. Selamat memberi! Dan berikut merupakan pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Doa dan penyembahan Intergen Prayer Selasa 25 Agustus 2026 diliburkan dan akan kembali diadakan pada 1 September 2026 pukul 7 malam di PIC Purindah Mall Basement G4 Zona Merah. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari bergabung dalam ibadah Women in Christ Kamis 27 Agustus 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Deborah Kristianto di PIC Purindah Mall Basement G4 Zona Merah. Kami mengundang saudara yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Crystal Ministry Puri Intergen Church. Kita bersama-sama akan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Yolanda Vergina pada hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 pagi bertempat di Main Hall PIC House of Blessing. Mari terus bertumbuh dan melangkah lebih jauh setelah KOM 100. Saatnya Anda bergabung dalam KOM 200 Onsite mulai 12 September hingga 28 November 2026 setiap Sabtu jam 10 pagi sampai 3 sore di gedung House of Blessing. Jangan lupa siapkan buku fisik KOM 200 kamu ya. Yuk segera daftar dengan scan QR Code yang ada di layar atau hubungi WhatsApp di 0823 0735 8074. Pendaftaran terbatas. Wanita yang dikasihi Tuhan, pernahkah kamu merasa lelah, ragu, atau kehilangan arah? Ingatlah, kamu berharga. Hadirilah Women in Christ Conference dengan tema You Are Loved, Chosen, and Empowered. Sabtu 26 September 2026 pukul 9 pagi hingga 4 sore di PIC House of Blessing dengan biaya investasi yang sudah termasuk snack, makan siang, dan goodie bag. Daftar sekarang melalui nomor-nomor berikut. Berbeda generasi namun dipanggil untuk satu tujuan yang sama. Siapkan dirimu untuk menghadiri Intergen Summit 2026 dengan tema YZA. Nikmati keseruan conference, talk show, workshop, hingga praise and worship bersama para pembicara-pembicara yang luar biasa. Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 9 pagi hingga 5 sore bertempat di PIC House of Blessing, Jakarta. Dapatkan tiket segera yang tersedia di loket.com atau scan QR Code yang ada ya. Untuk info lengkapnya follow Instagram Intergen Summit. Sampai jumpa di IGS 2026. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai. Atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week and God bless you. Bapak, terima kasih untuk hari yang baik ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sungguh berlimpah bagi kami semua Tuhan. Khususnya firman yang dibagikan hari ini biar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk hamba-Mu Pastor Timotius. Kau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Dimanapun dia berada, biar banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berkati juga istrinya Lisa dan anaknya Hartlot. Biar keluarga ini Kau pakai lebih dahsyat lagi. Berkati pekerjaannya, berkati apa yang dia melakukan Tuhan bikin berhasil.
Berkati juga kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkatan terindah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Sehingga engkau boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup dan benar. Menjadi Allah Tuhan. Menjadi penjala-penjala bagi jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, ibadah hari ini sudah selesai. Puji Tuhan.